Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Iman itu apa? Iman itu adalah ibarat sebuah kunci untuk membuka pintu surga. Kalau Bapak Ibu meninggalkan rumah untuk bepergian cukup lama, tentu pasti mengunci pintu-pintu rumah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu membawa serangkaian kunci seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu pulang dari bepergian dari yang cukup lama, pertanyaan saya, ada berapa kunci yang bisa membuka pintu rumah Bapak Ibu? Pasti satu, betul. Sama demikian pula dengan untuk membuka pintu surga. Hanya ada satu kunci. Nama kunci itu adalah iman yang menyelamatkan. Kunci-kunci yang lain ini juga iman, tapi bukan iman yang menyelamatkan. Kunci apa saja itu? Pertama, ada namanya iman yang melompat dalam gelap. Iman yang melompat dalam gelap adalah iman yang percaya kepada Yesus, tapi tidak peduli apa atau siapa yang dipercaya. Pokoknya asal percaya. Misalkan kalau Bapak Ibu berjalan di belakang saya di lereng gunung yang gelap dan tidak ada penerangan, Bapak Ibu bertanya kepada saya, mungkin jaraknya hanya 10 meter di belakang saya, Pak, kemana jalannya? Dan saya hanya bilang ke kiri 3 langkah, terus lompat. Bapak Ibu asal percaya omongan saya, ke kiri 3 langkah, terus lompat dan ternyata jurang. Itu konyol, bukan? Nah, demikian pula dengan iman yang melompat dalam gelap, alias yang iman ikut-ikutan. Ketika ditanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Ya, karena kakek nenek saya sudah Kristen, orang tua saya Kristen, ya otomatis saya Kristen. Jadi, iman yang ikut-ikutan seperti itu tidak menyelamatkan. Yang kedua adalah ada namanya iman yang berdasarkan akal saja. Nah, iman yang seperti ini, dia percaya kepada Yesus, setuju Yesus juru selamat, tetapi tidak memiliki hubungan pribadi atau tidak mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Nah, contoh dalam penerapannya, ada banyak orang tahu siapa Yesus. Oh, dia juru selamat. Setuju, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Mujizat-mujizat yang dilakukannya. Bahkan banyak sekali firman Tuhan atau ayat Alkitab yang diketahuinya. Tapi kalau itu hanya sebatas pengetahuan, tetapi tidak pernah mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, iman yang seperti ini juga tidak menyelamatkan. Yang ketiga ada namanya iman yang sementara. Iman yang sementara ini, dia tahu siapa Yesus, setuju Yesus juru selamat, dan bahkan sudah mengandalkan hidupnya kepada Yesus. Tetapi pengandalannya hanya untuk hal-hal sementara yang dia perlukan dalam hidupnya. Contoh, ketika dia sudah sakit keras, dan dokter mungkin tidak bisa menyembuhkan, dan dia mengharapkan mujizat dari Tuhan. Artinya dia mengandalkan Yesus. Ini kelihatannya baik. Yang kedua, mungkin dia punya masalah finansial, ya, dan dia berdoa kepada Yesus dan minta pertolongan kepada Yesus. Mungkin juga untuk hal yang lain ketika dia punya banyak masalah dan dia berdoa mengandalkan Yesus. Untuk segala sesuatu yang dia perlukan dalam hidupnya, dia mengandalkan Yesus, itu baik. Tapi kalau untuk masuk surga, dia masih mengandalkan amal ibadahnya, ketaatannya, kesetiaannya, pelayanannya, sumbangan-sumbangannya, ya, dan segala kebaikannya, itu berarti dia masih mengandalkan perbuatan diri sendiri. Iman seperti ini nampaknya baik, tetapi juga tidak menyelamatkan. Lalu iman yang menyelamatkan adalah ketika kita mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus saja untuk masuk surga. Nah, apa yang dimaksudkan dengan mengandalkan Tuhan Yesus saja? Misalkan Bapak Ibu sedang naik perahu di tengah laut, ya, dan tiba-tiba ada angin kencang, sehingga perahu Bapak Ibu terbalik. Sepandai-pandainya Bapak Ibu berenang, namanya di tengah laut pasti tidak akan, pasti membutuhkan pegangan. Ya, mungkin anggaplah Bapak Ibu mendapatkan pegangan dari sebongkah kayu, pecahan dari perahu Bapak Ibu. Satu hari tidak ada yang menolong, mungkin Bapak Ibu masih bisa bertahan hidup di atas permukaan laut. 2 hari tidak ada yang menolong, pasti tambah lemas.
3 hari, tambah lemas lagi. 4 hari, ya mungkin sudah menjelang ajal, ya kan? Api yang cepat atau lambat, ya kita bisa binasa atau kita bisa tewas kalau tidak ada yang datang untuk menyelamatkan kita. Tiba-tiba di tengah laut ada kapal besar, ya sang kapten melihat bahwa ada orang sedang terapung di atas permukaan laut. Lalu dia menurunkan skocinya dan dia mendekati. Dan ketika dia mendekati dan dia mengulurkan tangannya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan menyambut tangan sang kapten tersebut? Pasti Bapak Ibu akan menyambut tangan kapten tersebut, ya. Tidak mungkin Bapak Ibu mengatakan, maaf ya Kapten, saya tanya keluarga saya dulu, saya tanya orang tua saya dulu, ya kan? Pasti Bapak Ibu akan menyambut tangan sang kapten tersebut. Artinya, ketika Bapak Ibu menyambut tangan sang kapten tersebut, Bapak Ibu sedang mengandalkan hidup sepenuhnya untuk diselamatkan oleh kapten kapal tersebut. Nah, apa arti ilustrasi ini? Gelombang laut itu ibarat dosa dalam hidup kita, ya, yang cepat atau lambat pasti akan menenggelamkan kita atau pasti akan membinasakan kita. Kayu yang kita andalkan hidup untuk sementara tadi di permukaan laut adalah pengandalan sementara yang selama ini mungkin kita andalkan. Mungkin kita masih mengandalkan kebaikan kita, kesalehan kita, amal ibadah kita. Itu hanya pengandalan sementara yang tidak bersifat kekal. Dan kapten tersebut melambangkan Tuhan Yesus yang tangannya terulur kepada kita untuk menyelamatkan kita. Ketika tangannya terulur dan kita merespon uluran tangan tersebut, kita memegang tangan kapten tersebut, sepotongan kayu yang tadi kita andalkan hidup untuk sementara tentu kita tidak akan bawa naik ke perahu kapten tersebut. Karena kenapa? Karena tidak diperlukan lagi. Pengandalan-pengandalan diri tersebut harus kita tinggalkan supaya kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus saja untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu tadi dimasukkan dengan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Nah, sampai di sini cerita saya. Apakah Bapak Ibu paham dan mengerti apa yang saya sampaikan?